Kalau di layarnya Bapak Ibu di Google Meet, itu ada gambar segitiga dan juga kotak dan lingkaran gitu ya. Nah, di situ ada gambar dan opsi untuk Q&A. Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan yang ada di sana, atau kok mau langsung di Google Chat juga boleh gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita memulai untuk masuk kepada topik atau pembahasan tentang Learning Data Analytics Path, di sini mungkin ada sedikit sepatah gitu ya dari CEO kami, Direktur kami PT Econ Technology, yaitu dengan Pak Johannes Chandra. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang belum familiar dengan Econ Technology ini, siapa sih gitu ya, kita membawakan webinar tentang Google. Nah, mungkin dari sini nanti Pak Johannes akan menyampaikan sekilas dan seputar tentang Econ Technology. Oke, silakan Pak Johannes. Oke, terima kasih Josephine. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi ini webinar yang kedua ya dari series yang kita adakan. Dan saya juga melihat ada beberapa yang ikut join lagi nih. Sangat apresiasi sekali ya buat semangatnya dan antusiasnya dari Bapak dan Ibu yang udah hadir. Nah, mungkin buat yang baru pertama kali join di webinar Econ, mungkin perkenalan singkat. Jadi saya Johannes sebagai CEO dari Econ Technology, dan kami sudah menjadi Google Partner itu sudah lebih dari 15 tahun gitu ya. Jadi kita memang expertise dan fokus areanya adalah di cloud technology. Nah, salah satu yang akan kita bawakan hari ini adalah mengenai data analytics gitu ya. Ini yang menurut saya sangat-sangat menarik sekali karena saat ini banyak ya kita sudah melihat di industri itu hampir semua itu decision making akan dilakukan dan dilakukan berdasarkan data. Ya, jadi mungkin yang sebelumnya kita nggak begitu fokus atau tidak begitu care terhadap data-data customer, data-data transaksi. Mungkin kita punya data disimpan tapi nggak tahu mau diapain gitu ya. Data penjualan, data pembelian. Sebenarnya data itu kan sesuatu yang sangat powerful ya ketika kita bisa mendapatkan manfaat atau value informasi insight dari data tersebut. Jadi kalau contoh simpelnya yang kita lihat adalah misalnya ketika kita masuk ke aplikasi e-commerce gitu ya, kadang-kadang kan kita ditampilkan iklan-iklan yang sesuai dengan profilnya kita. Itu berdasarkan data gitu ya. Nah, dari Econ sendiri kami fokus area yang sebelumnya mungkin kita awalnya dari aplikasi SaaS gitu ya, Software as Services, yang Bapak dan Ibu lihat di sini ada Asana, ada Freshworks, mungkin Google Workspace dan lain sebagainya. Nah, kami menambah produk portfolio Google Cloud gitu ya, di mana services di dalamnya itu sangat luas sekali. Ada infrastruktur, ada AI, machine learning gitu ya, dan juga termasuk data analytics. Nah, ini salah satu solusi unggulan dari Google itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, Google adalah penyedia internet company yang menyediakan search engine yang mungkin saat ini masih yang terbaik dan yang terbesar gitu ya. Dan itu relasinya adalah juga ke arah data. Ya, nah jadi kami sebagai Google Cloud Partner dan juga sebagai Premier Partner sangat antusias dan excited untuk mendeliver informasi, memberikan update buat Bapak dan Ibu supaya bisa meleverage gitu ya teknologi dari Google ini untuk benefit dan manfaat buat perusahaan Bapak dan Ibu. Mungkin bisa di next slide ya. Nah, jadi engineer-engineer kami itu juga sudah tersertifikasi. Jadi ketika Bapak dan Ibu membutuhkan untuk konsultasi, bahkan sampai implementasi gitu ya, feel free untuk memanfaatkan services gitu ya, yang bisa kami sediakan untuk kebutuhan Bapak dan Ibu, khususnya yang mungkin sesuai dengan topik dan tema hari ini, yaitu untuk data analisis.
Nah, mungkin itu pembukaan dari saya. Kita bisa langsung masuk ke materi ya. Seperti tadi yang disampaikan di awal, mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan boleh disampaikan lewat kolom chat atau Q&A panel. Semoga informasi yang diberikan hari ini bisa membawa manfaat dan ya looking forward untuk diskusi lebih lanjut dengan Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Oke, thank you Pak Johannes. Jadi seperti yang sudah disampaikan, Icon juga saat ini kita juga mulai berkembang dan masuk ke arah Google Cloud ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu, setelah sesi webinar, jika ada yang ingin konsultasi lebih lanjut atau bertanya lebih lanjut, feel free untuk kontak dengan tim Icon ya. Mungkin sebelum kita masuk, saya mau menginfokan, jadi nanti kita juga akan mengadakan workshop untuk GCP gitu ya, Google Cloud Platform ini. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang ingin ikut workshopnya, di mana nanti dalam workshop ini kita akan mengadakan sedikit mini competition gitu ya, di mana dari mini competition ini ketika Bapak Ibu sudah menggunakan atau merasakan gitu ya experience ketika menggunakan Google Cloud, nah kita akan bikinkan mini competition. Jadi Bapak Ibu bisa pakai nih praktek gitu ya langsung dari workshop ini. Jadi jangan kemana-mana, ikutin sampai terakhir karena nanti untuk pendaftaran akan kita berikan di sesi terakhir. Nah mungkin langsung saja kita mulai. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Oh ini belum ke refresh ya datanya. Oke, jadi dari sesi Google Cloud kali ini nanti akan dibawakan oleh Pak Aditya Putra dan juga Ibu Beni Wibawa. Dari kedua pembicara kita kali ini adalah tim Icon, di mana Pak Aditya selaku Cloud Consultant untuk area Google Cloud dan juga tentang infrastruktur di Icon Technology, dan juga untuk kali ini akan disupport dengan Ibu Bemi selaku data analis. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan langsung persilahkan Pak Adit dan Bu Bemi untuk boleh menyampaikan topik tentang Google Cloud, yakni Learning Data Analytics Web-nya. Silakan Pak Adit dan Bu Bemi. Oke, terima kasih Mbak Josephine. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya nih. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat bagi diri kita maupun perusahaan. Oke, seperti yang sudah diinfo sebelumnya oleh Mbak Josephine dan Pak Jonas, jadi kalau saat saya present, kalau ada yang mau ditanya, biar nggak lupa, bisa langsung klik activity di bagian kanan bawah Google Meet, nanti ada Q&A, bisa tanya langsung di situ ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Ya, sebelumnya saya mau coba samakan persepsi dulu nih, mungkin sering kita dengar ada data analitik, terus ada juga data analisis gitu ya. Nah mungkin saya coba jelaskan, data analitik sendiri merupakan suatu proses yang sangat luas ya, maksudnya kita bisa melakukan apa aja sebenarnya dengan data analitik. Data analitik itu terdiri dari data collection, lalu setelah data dikumpulkan itu ada data validasi untuk memastikan apakah data yang mau kita olah atau mau kita generate insight-nya itu valid atau enggak, dan yang terakhir ada data visualisasi gitu. Nah, kalau data analisis sendiri itu merupakan suatu bagian dari data analitik ya. Lebih banyaknya untuk data analisis sendiri itu mengumpulkan data, setelah data dikumpulkan itu di clean, jadi data-data itu nggak semuanya itu bisa kita olah, jadi kita mesti pilih-pilih atau kita pisah-pisahkan dulu nih dengan tools yang ada, jadi agar data yang kita olah itu bisa dapat insight yang baik gitu. Dan yang terakhir data visualisasi itu yang bisa menggambarkan kesimpulan atau insight yang ingin kita dapatkan untuk kepentingan perusahaan. Oke, challenge-nya saat
ini ya sebenarnya teknologi itu bisa membuat perubahan nih terhadap suatu organisasi atau perusahaan itu untuk beroperasi. Nah, saya ambil riset dari CIO Magazine. Jadi sebagian besar memang melihat big data atau data analitik itu menjadi potensi nih untuk bisa mengubah bagaimana teknologi itu bisa merubah suatu perusahaan. Kadang-kadang kan sebagian besar teman-teman atau perusahaan itu masih melihat teknologi itu hanya supporting ya. Jadi terutama perusahaan tradisional sekarang dengan adanya data analitik sebenarnya kita bisa coba tunjukkan nih ke manajemen atau organisasi sebenarnya dengan the power of data ini suatu organisasi itu bisa dapat berubah atau agile lebih baiknya seperti itu. Nah, namun ternyata sebagian besar perusahaan itu rada-rada kesusahan nih untuk bisa membuat potensi dari data analitik dan juga AI dan machine learning. Hanya 10% lah yang mendapatkan financial benefit dari penggunaan AI. Nah, jadi 68% perusahaan itu tidak bisa mewujudkan bagaimana sih cara mengukur atau cara mendapatkan value atau nilai lebih dari data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Kenapa gitu? Karena kan data itu sekarang perputarannya sangat banyak dan besar ya. Jadi sangat besar datanya, terus formatnya juga sangat banyak sekali. Terus kalau 5 tahun yang lalu database itu hanya SQL, kalau sekarang kan sudah banyak ya, ada yang NoSQL dan lainnya seperti itu. Terus bagaimana data itu bisa diakses oleh semua orang. Lalu challenge-nya lagi adalah banyak data replikasi nih yang menyebabkan kadang-kadang penyimpanan perusahaan itu menjadi besar padahal sebenarnya itu duplikasi atau replikasi dari data yang setiap hari di-copy seperti itu. Lalu dibutuhkan juga kapasitas yang besar, terus juga security-nya juga lebih perlu kita jagain seperti itu, terus lebih banyak yang perlu kita integrasikan. Nah, yang menyebabkan cost itu menjadi tinggi, terus juga dari sisi productivity juga menjadi rendah, terus secara aksesnya juga terbatas, terus ketika manajemen itu membutuhkan suatu informasi atau data insight, masih belum bisa terjaga tuh. Jadi mungkin bisa seminggu atau lebih dari itu seperti itu. Terus dari sisi compliance dengan data yang kita miliki itu tidak jelas mengacu ke standar yang mana seperti itu. Nah, jadi untuk kesempatan webinar kali ini saya akan coba mengenalkan ya, sebenarnya kenapa yang saya coba share untuk hari ini itu BigQuery, karena BigQuery ini merupakan jantung ya dari layanan Google, karena Google sendiri meskipun berbidangnya IT, cuman mereka sebenarnya klaim sebagai data company, jadi perusahaan yang berbasiskan data. Nah, jadi BigQuery ini hampir dipakai di semua service-nya Google ya. Jadi yang kalau kita suka pakai search engine, translate, atau YouTube, nah itu kenapa bisa cepat performance-nya? Nah, itu memang di belakangnya menggunakan layanan BigQuery seperti itu. Ya, jadi BigQuery sendiri merupakan core nih dari Google Cloud yang bisa membuat inovasi yang berdasarkan data driven seperti itu. Nah, jadi dengan BigQuery ini kita nggak usah
worry karena bisa support berapa peta pun data yang kita upload itu bisa disupport oleh BigQuery, terus bisa diakses oleh siapapun dengan akses yang diberikan. Terus dari sisi workload, jadi nggak usah worry karena BigQuery running di ratusan atau ribuan node yang ada di data center Google seperti itu. Nah, jadi dari sisi data, kenapa limitless gitu ya? Jadi bisa support di berbagai format data, terus juga kita bisa data exchange-nya juga bisa kita dapat, terus completely serverless. Jadi kenapa serverless? Jadi kita pada saat kita mau menggunakan BigQuery ini kita tidak perlu memperhitungkan ya berapa jumlah server yang dibutuhkan untuk bisa misalkan mengquery 1 juta raw data gitu ya. Terus kita nggak perlu mikirin OS, memori dan lain-lain. Jadi tinggal kita upload lalu query seperti itu. Terus dari sisi workload juga selain SQL itu bisa support juga untuk Spark, Search, Stream, terus sudah built-in juga comment untuk AI dan machine learning, terus bisa digunakan juga untuk baik analytical dan juga aplikasi yang transaksional seperti itu. Terus bisa dipakai untuk siapa aja, jadi tidak mengunci nih kalau kita pakai solusi Google atau BigQuery itu tidak mengunci, hanya support untuk dipakai di teknologi atau toolsnya Google. Nah, jadi bisa support ke existing tools yang customer miliki seperti itu. Ya, kenapa sih BigQuery menjadi leader nih di Forrester ya? Gitu. Nah, jadi BigQuery itu sudah support untuk integrasi ke data lake. Data lake-nya itu mau punya Google atau maupun yang non Google. Terus sama data ingestion juga bisa support. Lalu dari data type juga BigQuery support ke berbagai jenis data itu. Lalu dari sisi high availability, Google menjamin SLA-nya itu 99,9%. Lalu dari sisi performance, karena dia itu running-nya di atas ratusan atau ribuan node-nya server yang ada di data center Google, jadi secara performance itu cukup cepat ya. Nanti mungkin di workshop kita akan buktikan berapa juta raw data yang bisa kita query di BigQuery seperti itu. Nah, lalu terkait dengan machine learning dan data science itu di BigQuery juga sudah support kalau misalkan kita mau melakukan query dengan comment machine learning dan data science. Nah, challenge yang biasanya dihadapi nih sama data analis ya. Jadi biasanya dari sisi query, infrastruktur dan juga storage. Ya kan. Jadi dari sisi query biasanya kalau mau bikin query itu cukup lama, yang menyebabkan keperluan analisa datanya itu menjadi lama juga seperti itu. Kalau dari sisi infrastruktur dari tim data gitu ya, itu biasanya perlu mikirin dulu tuh solusinya apa nih kalau mau bikin data analytics gitu ya, atau mungkin data warehouse. Nah, itu kan mesti nyiapin server, mesti nyiapin license dan lain-lainnya seperti itu. Terus dari sisi storage juga perlu disiapin nih misalkan di on-prem, kita nggak bisa, meskipun ternyata yang di query itu hanya butuhnya 1 giga, cuman kan kalau kita beli server itu mesti setidaknya ada 300 giga lah hadis yang dibeli seperti itu. Lalu nggak gampang ya mengkomunikasikan dan query data-data yang sudah
dikumpulkan oleh data analis. Terus kalau dari sisi infrastrukturnya, kalau di on-prem itu kan tidak bisa nih, misalkan saat ini kita memiliki dua server gitu ya, dua server mungkin untuk query yang tidak banyak mungkin bisa, tapi ketika di akhir bulan gitu atau di akhir tahun dibutuhkan query yang lebih banyak atau besar, nah itu server on-prem itu tidak bisa mendukung auto scaling pada saat-saat atau jam tertentu seperti itu. Terus dari sisi storage-nya juga tidak di on-prem tidak bisa memiliki storage yang tersentralize hanya untuk data warehouse seperti itu. Nah, jadi kenapa kami coba propose solusinya Google Cloud, jadi dibandingkan dengan tools atau solusi yang on-prem itu jauh lebih murah, fokusnya hanya di query, jadi nggak perlu mikirin infrastruktur karena completely serverless, terus dari sisi scalability-nya itu bisa sampai petabyte skalanya. Nah, dari tas-tas yang data analis itu lakukan, berbagai challenge-nya itu dari mulai data itu masuk, jadi bagaimana cara data ingestion-nya, terus setelah kita udah coba masukkan datanya ke Google Cloud, terus bagaimana data analis itu menyiapkan, melakukan data cleaning, dan juga mentransform datanya. Terus bagaimana menyimpan tuh data-data yang sudah disiapkan dan dibersihkan, terus dianalisa dan terakhir divisualisasikan. Nah, pada saat data ingestion itu biasanya teman-teman akan mengalami challenge terhadap volume data, dari variasi datanya juga, dan juga data velocity-nya. Kalau untuk yang transform itu challenge-nya biasanya pada saat eksplorasi itu akan lambat, dan juga processing-nya juga lambat karena resource yang hanya di bawah 10 server seperti itu. Terus untuk store-nya, penyimpanannya juga akan mengalami challenge itu dari sisi cost storage sendiri. Terus untuk scaling-nya juga mungkin kalau di on-prem mesti indent dulu gitu kan. Terus dari sisi latency itu juga pasti akan mengalami challenge. Lalu untuk yang analisa itu challenge-nya itu pada saat query itu akan lama karena hanya beberapa server yang digunakan di on-prem, data volume dan juga datanya juga masih silo. Terakhir yang visualisasi itu challenge-nya itu biasanya data set-nya itu besarannya itu perlu di-tuning dulu agar bisa divisualisasikan dan mendapatkan latency yang baik. Nah, dengan Google Cloud menawarkan tools yang sangat scalable untuk berbagai challenge tadi. Jadi untuk data ingestion, jadi nggak usah khawatir terkait berapa banyak data dan variasinya, itu kita bisa import semua ke BigQuery. Terus untuk transform datanya itu banyak tools yang bisa kita gunakan di Google Cloud. Itu ada, kalau dari database itu bisa pakai BigQuery Analysis, kalau dari yang non database itu bisa pakai data preparation. Lalu untuk penyimpanannya kita bisa put di BigQuery storage atau di cloud storage bucket gitu. Untuk analisanya kita bisa langsung pakai BigQuery Analysis. Untuk visualisasinya bisa menggunakan visualisasi tools-nya Google yang namanya Looker. Nanti saya juga akan coba share setelah saya share yang BigQuery. Dan juga kalau misalkan teman-teman memiliki tools visualisasi sendiri, itu kita bisa integrasikan. Nah, jadi BigQuery itu
fully manage data warehouse-nya Google, jadi kita nggak usah manage lagi nih infrastrukturnya, jadi benar-benar udah tinggal pakai, nggak usah mikirin storage-nya, udah tinggal pakai aja pokoknya seperti itu. Sangat reliable karena kan dia jalannya di atas server-server yang ada di data center di Google gitu. Nah, secara ekonomis kita benar-benar membayar terhadap query yang kita lakukan. Jadi compare ke solusinya on-prem, mungkin kita perlu invest, pakai nggak kepakai gitu ya, kita mesti invest server dan toolsnya seperti itu. Dari sisi security, kita bisa menerapkan access control list dari role. Jadi mungkin kalau tim hanya boleh tim data yang menggunakan BigQuery, kita bisa set di identity dan access management. Terus data tersebut juga sudah terenkripsi ya by default, baik pada saat transport dan pada saat idle seperti itu. Nah, terus terkait dengan audit, semua transaksi atau semua query yang kita lakukan itu tersimpan semuanya di lognya di GCP seperti itu. Kenapa scalable ya? Karena runningnya di atas infrastruktur Google yang sangat banyak. Nah, jadi basically BigQuery ini ada 2 service yang jadi satu ya. Jadi untuk manage storage-nya dan juga untuk analisa dari data tersebut. Ya, ini mungkin tadi saya sedikit membaca pertanyaan terkait cost-nya. Jadi yang dijadikan cost yang perlu kita perhitungkan itu sebenarnya benar-benar hanya query-nya ya. Jadi pada saat kita nge-load data itu free, pada saat ekstrak dan copy juga free seperti itu. Nah, kalau misalkan yang kita query itu di bawah 1 tera ya dalam akumulasi sebulan itu masih free teman-teman. Jadi kalau di atas 1 tera baru nanti ada biayanya. Nanti per teranya nanti saya akan coba cek di Google Calculator seperti itu. Nah, jadi kembali lagi challenge yang dihadapi oleh tools data warehouse yang terdahulu secara scalability dan juga performance-nya itu biasanya pada saat akhir bulan atau pada saat akhir tahun, atau mungkin kalau teman-teman di marketplace itu ada Black Friday atau event-event yang membuat aplikasinya itu diakses oleh banyak orang. Nah, itu akan menghadapi challenge sih kalau masih menggunakan solusi data warehouse yang terdahulu. Terus bagaimana mengkomunikasikan antara data digital dan juga dengan data linear. Lalu terkait kalau dibutuhkan proses yang real time, itu juga legacy data warehouse itu akan mengalami kesulitan gitu. Terus terkait kebutuhan yang kekinian nih terkait machine learning dan prediksi, biasanya banyak perusahaan yang ingin memprediksi atau bagaimana sebaiknya order atau produksi yang bisa kita lakukan di 3 bulan ke depan itu sebenarnya kita bisa lakukan prediksi. Nah, itu kalau menggunakan tools data warehouse yang legacy itu belum mendukung seperti itu. Lalu terkait security yang juga cukup penting, itu juga kalau menggunakan legacy data warehouse itu belum mendukung seperti itu. Nah, dengan solusi Google Cloud yang menganut prinsip modern data warehouse, jadi kita bisa menganalisa dengan cepat data yang kompleks
meskipun pada saat-saat tertentu seperti itu. Lalu terkait kombinasi data linear dan digital, itu kita bisa melakukan join data dari berbagai tipe data, dari data source internal maupun eksternal. Terus terkait kebutuhan real time, itu karena ketika kita menggunakan BigQuery itu sangat cepat prosesnya, jadi kita bisa saat manajemen itu meminta suatu insight, kita bisa langsung lakukan query, paling hanya nunggu beberapa menit seperti itu. Terkait machine learning dan fiturnya itu sudah include di layanan BigQuery. Terus security-nya juga kita bisa amankan nih dari sisi kita bisa memastikan datanya itu tidak bisa dibuka oleh baik dari eksternal maupun dari departemen lain seperti itu. Nah, jadi back in the days, jadi mungkin kalau kita bicara analitik dari sebelum 2005 itu bagaimana masih memikirkan meningkatkan performa dari bottleneck. Terus sudah mulai masuk nih setelah 2005 itu appliance analytic on-prem. Bagaimana caranya mengurangi storage dan juga bagaimana menjalankan query-nya, tapi mungkin biar nggak mengganggu production, mungkin dijalankannya di malam hari seperti itu. Lalu udah sekitar 2009 ke atas juga udah mulai muncul nih teknologi Hadoop ya, Big Data. Jadi kita tetap masih menunggu provisioning dari hardware dan juga kita masih ready distribusikan datanya. Lalu mulai 2010 ke atas itu sudah ada juga nih solusi cloud yang menawarkan data warehouse, cuman masih tetap mesti menggunakan server nih. Jadi kita mesti memikirkan beberapa server yang perlu digunakan untuk menjalankan atau menggunakan solusi data warehouse gitu. Nah, pada saat BigQuery itu udah keluar, udah launching gitu ya, kita sekarang udah tinggal query aja, kita nggak usah mikirin apa-apa lagi gitu. Ya, kenapa completely serverless? Karena kan tadi saya sebutkan kita tidak perlu memiliki infrastruktur ya. Jadi benar-benar kita bisa simplify capacity manajemennya, terus bagaimana dibandingkan dengan kita harus planning, manage dan juga bayar VM gitu ya. Terus dari sisi data juga dilimitin. Nah itu kita di BigQuery itu dual tersebut bisa kita eliminate seperti itu. Sangat elastis karena kita bisa tentukan kapan mau start dan juga kapan mau stop gitu kan. Terus nggak perlu warming up, itu benar-benar tinggal pakai. Terus hanya beberapa menit kita bisa dapat analisa atau keputusan dalam beberapa menit aja. Terus tidak usah memikirkan lagi terkait hardware failure seperti itu. Nah, jadi ini gambarannya. Jadi BigQuery ini running di infrastrukturnya Google yang ada di data centernya. Jadi mungkin ada dari ratusan mungkin atau ribuan CPU ya. Jadi Google mengembangkan teknologi BigQuery ini mungkin dulu berbasiskan database Colossus. Jadi sangat powerful ya seperti itu. Nah, cara kita akses BigQuery itu sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama lewat konsol, GCP konsol. Nanti mungkin Mbak Bemi akan coba demokan. Terus bisa lewat command line dan juga bisa lewat API. Jadi kalau mau dihubungkan dengan aplikasi, jadi selain dihubungkan ke tools visualisasi, BigQuery juga bisa digunakan untuk aplikasi. Jadi kalau kita sering pakai aplikasi kesehatan gitu ya,
yang kita bisa memesan order atau mungkin GoFood atau memesan obat gitu ya, dia bisa tahu lokasi rumah kita itu terdekat dengan restoran atau apotek mana. Nah itu sebenarnya itu menggunakan BigQuery di aplikasinya seperti itu. Nah jadi step selanjutnya kalau mau ekspor data di BigQuery karena dia menggunakan komen SQL ya. Jadi yang perlu kita siapkan itu sebenarnya apa nih, pertanyaan apa nih yang mau kita dapatkan dari data yang kita miliki gitu ya. Terus setelah dapat pertanyaan kita kumpulin data setnya itu, terus kita lakukan query gitu. Nah memang semakin baik query yang kita lakukan itu semakin hemat cost-nya gitu ya. Karena kan di query yang kita bayarkan berdasarkan query. Jadi kalau kita query-nya itu masih belum oke gitu ya, belum benar, nah itu kan akan makan cost. Jadi mungkin bisa dituning dulu sebenarnya query yang bagus itu seperti apa. Nah setelah udah oke, baru kita coba lakukan query di BigQuery gitu. Nah terus saya akan coba lanjut ke visualisasi. Nah jadi di Google sendiri tools untuk visualisasi itu ada 2 ya teman-teman. Ada yang Looker dan juga Looker Studio. Nah dulu namanya Data Studio ya, karena Looker sudah diakuisisi oleh Google, jadinya Data Studio itu ganti nama jadi Looker Studio. Nah dengan Looker Studio sendiri itu kita bisa melakukan dashboarding, reporting, dan analitik. Nah kalau dibutuhkan yang lebih advance untuk BI gitu ya, untuk data governance dan juga kita mau mengembed analitik kita bisa menggunakan Looker Enterprise. Nah dengan Looker Studio itu sebenarnya sangat simpel, nanti juga akan di-show oleh Mbak Bemi. Jadi dari data itu kita koneksikan dengan formatnya, lalu kita visualisasikan, dan juga kita bisa share ke akun-akun yang mau kita share. Jadi nggak semua orang bisa kita share dengan Looker Studio. Nah kita juga bisa sharing dan bisa ngerjain bareng nih di Looker Studio Dashboard, karena bisa menggunakan Google Drive sebagai datanya gitu ya. Terus kalau kita nggak kasih permission, itu nggak akun tersebut tidak bisa melihatnya seperti itu. Nah sharing report juga tidak dibutuhkan kalau misalkan kita mau mengedit data source. Nah data source juga mesti dipisahin dari reportnya. Ini contoh tampilannya di user interface-nya Looker Studio. Jadi kita tinggal membuat report ya, atau membuat dashboard. Terus kita bisa melakukan pilihan nih, mau ngambil datanya dari mana, dari BigQuery yang sudah kita tadi analyze, atau mau dari aplikasi lain juga bisa gitu. Nah setelah udah kita pilih datanya, langsung kita masukkan ke report sebelumnya di dashboard. Nah lalu ini mungkin lebih ke teknis ya, jadi datanya tersebut itu di kolomnya kita bisa bikin visualisasi data dengan dimensi dan metrik yang sudah tersedia. Nah kita juga bisa melakukan edit dari data source jika dibutuhkan, itu ada bagiannya seperti itu. Nah setelah itu kita bisa membuat chart nih untuk memvisualisasikan data relationship itu dengan mudah. Itu chartnya juga kita bisa pilih-pilih sesuai kebutuhan.
Nah, kita juga bisa kasih nama di bagian atasnya. Jadi ini bisa dilakukan secara online juga. Nah, untuk user yang tidak diberikan akses, itu kita bisa memberikan akses sebagai viewer, hanya bisa melihat, atau bisa sebagai editor, dia juga bisa mengedit dashboard-nya. Nah, terus kita bisa lakukan preview juga dari dashboard yang sudah kita buat sebagai end user. Nah, jadi secara summary, Data Studio sendiri itu kita bisa explore dan mempresentasikan nih insight yang dibutuhkan oleh manajemen. Itu kita bisa memandu ya dengan berbagai atribut. Terus kita juga bisa pilih visual yang tepat untuk mendapatkan insight yang tepat juga. Terus kita juga bisa buat report di insight-nya di dalam Looker Studio. Mungkin saya coba pas ke Mbak Bemi ya untuk melakukan demo dari yang tadi saya coba sampaikan, sambil saya coba jawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, selamat pagi semuanya. Masih semangat ya semuanya? Harus dong ya, semangat. Jadi di awal tadi sebelumnya sudah diperkenalkan ya oleh Mbak Josephine dan juga oleh Mas Adit bahwa saya Beami sebagai data analis di Icon ini akan mencoba menemukan secara singkat mengenai alat visualisasi yaitu Looker Studio yang telah memainkan peran penting ya dalam membantu analisis dan juga mengambil keputusan untuk mendapatkan wawasan dari data dengan cepat. Jadi di sini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat dashboard BI dengan Looker Studio sebagai front end dan juga didukung oleh BigQuery di backend-nya. Oke. Jadi saya akan mencoba mendemokan dengan memakai public dataset yang tersedia di BigQuery. Jadi public dataset ini juga merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh BigQuery ya. Kita bisa explore public dataset ini untuk keperluan analisis. Ada berbagai macam tema di public dataset ini ya. Kali ini saya akan mencoba mendemokan menggunakan public dataset berjudul Street Tree dengan sebuah use case ya. Use case-nya ini adalah bahwa saya ini diibaratkan adalah seorang manajer di tree service company. Nanti saya akan membuat keputusan penting berdasarkan log data dalam beberapa tabel besar yang dibagi berdasarkan tanggal di dalam dataset BigQuery yang diberi nama Street Trees. Nah, untuk mendapatkan nilai bisnis dari data tersebut secepat mungkin, saya akan coba membuat dashboard untuk analisis yang menyediakan visualisasi tren dan pola dalam data. Nah, biasanya dashboard ini akan menampilkan fungsi agregat ya, seperti perhitungan menggunakan count atau sum atau fungsi-fungsi perhitungan lainnya. Tetapi visualisasi di dashboard ini tidak membutuhkan kolom-kolom yang lebih mendetail ya, seperti misalnya ID pemesan. Jadi untuk mengurangi biaya query, pertama-tama saya akan melakukan agregasi pada kolom yang dibutuhkan saja untuk divisualisasikan ke dalam dataset lain yang nantinya akan diberi nama dataset reports. Nanti saya akan melakukan query pada table tersebut dari dashboard Looker Studio. Dengan cara ini, ketika dashboard di-refresh, query dataset dari dataset report itu akan memproses lebih sedikit data. Karena sintak query penggunaan dari masa lalu tidak akan pernah berubah ya, jadi saya hanya akan perlu merefresh data penggunaan baru ke dalam dataset reports tersebut. Jadi saya akan coba mengupload data dari public dataset, lalu kedua saya akan mencoba membuat report dataset di BigQuery dan juga kemudian query dashboard data, lalu melakukan scheduling di query, lalu membuat
sumber data baru ya di Looker Studio dan juga membuat new report ya di Looker Studio. Oke, kita langsung mulai ke demonya saja ya. Ya, pertama-tama saya akan mengarahkan dulu ke konsol Google Cloud. Nanti kita buka navigation menu, lalu kita pilih BigQuery. Kita akan coba membuat dataset dari mengupload menggunakan public dataset. Oke, kita pilih klik public dataset. Lalu kita pilih Mbak Bemi mungkin coba di represent lagi. Ini kan? Tampilannya nggak muncul. sudah. Oke. Jadi didahului. Oke, maaf ya ada kesalahan sedikit. Kita ulang lagi dari awal, oke? Oke, saya akan mencoba menemukan mengupload BigQuery. Kita buka dulu konsol Google Cloud-nya. Ya, lalu kita ke navigation menu, lalu kita klik BigQuery. Kita akan coba pakai public dataset ya, yang tersedia di BigQuery. Lalu kita cari ya, pakai public dataset. Street trees. Lalu kita view datasetnya. Lalu saya akan mencoba membuat dataset baru ya, berjudul report itu untuk nanti menampilkan fungsi-fungsi yang agregat saja. View action, lalu kita create dataset. Kita beri dataset tersebut report. Lalu create dataset. Dataset report sudah terbentuk ya, lalu kita coba mengquerykan fungsi agregat. Di sini ada informasi ya sebelah kanan. This query will process 19,55 megabyte. Dan runs. Kita coba run. Mbak Bemi tampilannya masih yang street trees ya? Nggak bergerak ya, sebentar ya. Tapi nggak diubah loh.
Oke, maaf ya, tadi ada kesalahan lagi. Jadi, sebelumnya kita menggunakan public dataset yang tersedia di BigQuery yang berjudul Street. Setelah kita view dataset tersebut, kita mencoba membuat dataset terbaru ya, yang menampilkan fungsi agregat ya, berjudul report. Tadi create dataset, kita klik report, lalu create dataset, telah jadi dataset report tersebut sudah muncul ya di sini. Lalu kita coba di konsol ini kita menampilkan query untuk fungsi agregatnya. Lalu kita klik more, query setting. Kita query, kita pilih destination-nya itu set a destination table for query result. Kita simpan di dataset yang tadi dengan tabel yang baru ya kita buat berjudul trees. Pilih interaktif, lalu set. Sudah di save, kita coba run. Setelah di run, kita akan mengetahui resultnya di sini ya. Dan telah terbentuk table baru bernama quiz. Jadi hasilnya ini disimpan di table quiz tersebut. Dengan kolom-kolom landmark, total quiz, species, cat taker, address, dan site info. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan scheduling query di BigQuery ya. Kita klik create SQL query, lalu coba membuat sintak-sintak di BigQuery ini, lalu kita klik schedule. Kita akan coba men-schedule query-query tersebut ya per hari. Lalu kita akan mencoba membuat nama schedule itu berupa update, trees, daily. Kita coba repeat-nya selama 1 jam. Lalu set destination table tadi. Kita pilih ke dataset yang tadi ya, report yang telah kita buat sebelumnya. Dan table trees yang tadi. Kita masukkan ke table yang telah tersedia tadi. Lalu kita save. Lalu
di Lucian. Oke, selanjutnya saya akan ke Looker Studio. Oke, ini adalah Looker Studio, tampilan user interface-nya ya. Kita akan mencoba membuat report. Di sebelah kiri sini ada create, lalu kita create report. Lalu kita coba konekkan data ke BigQuery tadi. Project yang telah terbentuk, lalu kita pilih dataset report yang tadi telah kita buat, dan table trace. Lalu kita add. Nah, ini tampilan Looker Studio. Kita akan coba membuat dashboard ya dari table yang telah kita buat di BigQuery sebelumnya. Untuk membuat tabel ini, kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya untuk membuat dashboard. Jadi yang pertama, kita akan mencoba menjawab pertanyaan berapa nih jumlah pohon yang ditanam di setiap bulan dan nama pengurus yang menanamnya. Seperti itu. Nah, kita akan coba add chart ya sebelumnya. Kita coba add chart, lalu kita pilih chart yang akan kita visualisasikan untuk menjawab pertanyaan yang kita buat sebelumnya. Karena kita akan menjawab pertanyaan berapa jumlah pohon yang ditanam setiap bulan dan nama pengurus yang menanamnya atau caretaker, maka kita akan membuat horizontalnya ini adalah berupa tanggal. Tanggal, lalu kita breakdown dengan caretaker, dan metriknya itu kita akan coba rubah menjadi total trees. Dan kita akan sort secara kecil ke besar ya. Memang ini tampilannya agak kecil ya, tapi nanti setelah jadi bisa kita atur tampilan visualisasinya. Lalu jangan lupa kita pun bisa memberi judul pada chat tersebut. Kita bisa membuat judulnya, kita sesuaikan, bisa dirapi-rapikan, kita background-nya juga kita bisa pilih warnanya. Kita sesuaikan juga ukuran visualisasinya atau chartnya. Kita bisa rubah juga ukuran teksnya. Lalu
Kedua, saya akan mencoba menjawab pertanyaan berapa jumlah total pohon yang tersedia atau yang ditambahkan pada tahun lalu. Saya akan coba add chart, menggunakan scorecard, klik total trees. Di sini ya, telah terbentuk. Kita bisa rapi-rapikan, menggunakan center, matrix, dan mungkin background juga, dan ukuran fontnya bisa kita sesuaikan juga. Itu. Kita juga bisa rubah judulnya menjadi total trees land. Lalu saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga ya. Berapa jumlah presentase distribusi pohon yang ditanam berdasarkan spesies? Saya akan coba chart menggunakan pie chart. Kita bisa rubah di bagian setup-nya, setup ulang. Karena kita akan menjawab spesies, maka saya akan merubah dimension ini dengan spesies dan metric total trees. Sudah ya. Dan jangan lupa setelah kita membuat chart, kita memberikan judul pada chart tersebut. Kita rapikan sedikit. Lalu kita beli warna background-nya. Lalu chart terakhir yang akan saya buat untuk menjawab pertanyaan, berapa jumlah pohon yang ditanam per lokasi? Kita akan coba membuat table with bars ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, setelah rapi, kita setup ulang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berapa jumlah pohon yang ditanam per lokasi, maka saya akan dimensionnya menggunakan site info. Dengan matriksnya total trees. Lalu setelah
terbentuk ya dashboard tersebut, kita jangan lupa memberikan judul pada dashboard tersebut. Kita rapikan ulang, lalu kita biar judulnya terlihat lebih besar, kita coba atur fontnya. Background-nya mungkin ingin dipercantik. Nah, ini dashboard setelah jadi, kita bisa view. Dan kita bisa coba press. Dari sini kita bisa menemukan insight ya. Misalnya kita ingin mencoba tahu nih di jalan Setwalk crop site count ini ada apa aja nih yang terjadi. Kita bisa klik, lalu akan terfilter secara otomatis dari spesies yang tertanamnya, dari caretaker-nya, bisa dibaca di sini. Total trees-nya, seperti itu. Sekian demo dari saya ya, teman-teman atau rekan-rekan sekalian. Apabila ada pertanyaan, bisa bertanya atau saya kembalikan lagi kepada moderator, Mbak Josephine, barangkali. Ya, oke, thank you Mbak Beni untuk demonya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ke Pak Adit atau ke Bu Beni? Mungkin ini ada pertanyaan dari Ibu Elita ya, terkait tadi sempat dimention terkait join dari external data. Apakah itu bisa termasuk scraping dari website? Kalau misalnya iya, apakah bisa juga menggunakan kombinasi dengan public data set ini? Public data sets mungkin dari Pak Adit atau Bu Femi? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya dari Bu Elita Maulidina. Jadi tadi sempat dimention terkait join dari external data. Apakah itu bisa termasuk scraping dari website? Kalau iya, apakah bisa juga menggunakan kombinasi dengan public dataset ini? Terima kasih. Saya coba jawab ya, Bu, pertanyaannya. Jadi, Suaranya putus-putus, ya di... Femi. Halo, apa sudah jelas? Oke. Oke. Jadi saya akan coba menjawab ya pertanyaan dari Bu Elita Maulidina. Jadi public dataset yang tersedia di BigQuery ini bukan termasuk scraping dari website seperti itu sih. Jadi memang di BigQuery ini ada public dataset yang tersedia. Jadi kita bisa mencoba ekspor. Di situ ada berbagai tema yang tersedia di public dataset. Ya, izin Bu Elita, yang dipertanyakan itu terkait BigQuery-nya atau terkait Looker Studio-nya, Bu? Terkait pas kita mau narik data dari eksternal data, itu apakah bisa termasuk scraping dari websitenya? Lebih ke narik data yang eksternal yang tadi disebut sih, Pak. Iya, ke BigQuery atau ke Looker Studio, Bu? BigQuery-nya.
Biasanya formatnya apa, Bu Alita, yang scraping dari website itu? Enggak sih, ini lebih ke make sure aja. Karena kan kalau scraping itu kan mungkin non-database ya. Nah, in case kalau misalnya kita mau narik data dari luar, apakah memungkinkan menggunakan si Google BigQuery ini? Itu sih concern-nya. Ya, mungkin Bemi bisa di-share konsolnya terkait format data yang disupport oleh BigQuery. Selain CSV kan ada JSON, nah itu bisa di-share dulu juga ke teman-teman di sini. Oke, jadi scraping ini bisa ya dilakukan, lalu bisa juga kita save ke dalam bentuk CSV gitu. Nanti kalau udah dalam bentuk CSV, sebetulnya bisa kita upload ke BigQuery, seperti itu. Kalau untuk dikombinasikan dengan public dataset, untuk explore, untuk di-join, sepertinya tidak bisa ya, kecuali penggunaannya secara terpisah. Misalnya kita ingin menggunakan public dataset, sheet tadi yang saya gunakan, lalu di-join dengan scraping yang Ibu lakukan ya, dengan tema yang berbeda, dengan kolom-kolom yang berbeda, itu tidak bisa memungkinkan untuk dilakukan join. Seperti itu, Bu. Barangkali bisa menjawab pertanyaannya. Oke, berarti kalau mau ngambil data dari luar, dari website itu harus at least dirubah, dapat datanya tuh CSV dulu ya, baru nanti kita masukin ke Google BigQuery, betul ya, kayak gitu? Ya, jadi dari BigQuery itu bisa dikonekkan dari upload itu menggunakan CSV atau juga bisa menggunakan kita connect dari database langsung. Oke. Kalau dari web scraping kayaknya tidak memungkinkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Bemi. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Agus. Untuk Looker bisa akses atau connect database apa saja ya? Oke, baik. Untuk Pak Agus Sutarton ya, pertanyaannya untuk Looker bisa akses atau connect database apa saja? Saya coba show ya untuk connect di Looker-nya. Sudah terlihat? Oke, jadi ketika kita akan membuat report, di sini kita akan diarahkan ke connect to data. Jadi di sini ada berbagai macam pilihan konektor ya, seperti kalau untuk pertanyaannya adalah database ya. Database di sini ada berbagai macam ya, kayak SQL Server dari Microsoft, MySQL, ProgressSQL, itu sih. Barangkali bisa menjawab ya pertanyaannya dari Pak Agus. Nah, di sini ada Amazon Redshift, Cloud Spanner, Cloud SQL for MySQL. Nah, itu berbagai macam pilihan data konektor dari database ya, untuk database. Oke, sudah menjawab ya Pak Agus untuk pertanyaannya. Mungkin ini ada ketinggalan nih satu tadi dari Pak Ali Imron ya. Siang Pak Adit, perihal Big Data, bagaimana proses mengelola data besar? Mungkin ini tadi sempat dipertanyakan di Q&A dan juga di kolom chat ya, tapi mungkin belum terjawab. Silakan Pak Adit. Oke, izin Pak Ali Imron. Jadi terkait prosesnya yang tadi Mbak Bemi sudah coba tunjukkan,
itu sebenarnya sama Pak, mulai tinggal upload data, terus kita bisa melakukan query dari dataset yang sudah kita upload sih Pak. Jadi prosesnya mau datanya itu kecil sama datanya besar itu sama. Cuma nanti yang kita bisa uji cobakan dari workshop itu mungkin lebih ke kecepatannya Pak. Jadi dari Pak Ali Imron sendiri ada estimasi nggak Pak kira-kira berapa besar nih data yang dimiliki? Silakan Pak Ali kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan kembali Pak. Oke, mungkin sambil kita tunggu dari Pak Ali mungkin ya. Sebentar, ini ada lagi. Ini dari Mbak Bemi mau coba share format-format data yang disupport dari konsol BigQuery Pak sebentar. Oke, mungkin juga menyambung dari Pak Agus nih, Pak Adit terkait BigQuery, pertanyaannya adalah yang di charge kalau di query di atas 1 TB, bagaimana contoh pengukuran besarnya query gitu? Mungkin sekalian kalau misalnya dari Bu Beni. Ya, ini yang udah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi yang di-share sama Mbak Bemi itu data source-nya, terus formatnya selain selfie ada JSON atau Avro bisa nggak di? Oke, tadi membantu pertanyaan dari Bu sebelumnya ya, bahwa selain formasi SV sendiri, sebenarnya ada beberapa format yang bisa diupload di BigQuery, yaitu dari source-nya itu dari Google Cloud Storage. Kalau upload tadi berupa CSV, lalu bisa dari Drive, Google Bigtable, Amazon S3, dan Azure Blob Storage. Kita coba yang upload ya. Ini formatnya, selain CSV juga kita bisa JSON, Avro, ORCID, dan ORC. Seperti itu. Ini nge-freeze ya, Adit, Bu Beni. Pak Agus. Oke, menjawab pertanyaan dari Pak Agus ya. Berapa nih, berapa mega yang dihabiskan untuk sintaks query ya sebelum di-run? Sebenarnya sebelum di-run kita bisa mengetahui nih berapa mega yang akan diproses oleh query, yaitu di pojok kanan atas ini. Yang tadi kita membuat atau saya membuat update list daily ini untuk sintak-sintak yang saya tulis di sini, di sebelah kanan itu sebelum di-run, kanan atas ada informasi yang tanda checklist hijau ini, this query will process 19,55 megabyte. Mungkin kursornya bisa diarahin ke sana, Pak Beni. Sudah kelihatan belum? Oke, sudah. Nah, yang ini, yang hijau checklist ini. Jadi sebelum di-run itu ada informasi query ini tuh akan memproses berapa mega gitu. Jadi sebelum kita merun, kita bisa memperkirakan gitu. Seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan Pak Agus. Sudah terjawab Pak Agus? Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih juga Pak. Oke, masih ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu di sini terkait data analitik
mungkin BigQuery atau Looker Studio-nya juga, atau mungkin Google Cloud Platform. Mungkin sambil menunggu ya, kalau misalnya dari Q&A masih dari Bapak Ibu mungkin masih mempersiapkan juga, paralel mungkin saya reminder lagi gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk setelah webinar Google Cloud ini nanti kita akan mengadakan workshop juga terkait data analitik ya, di mana acara workshopnya kita akan laksanakan juga di tanggal 28 Februari. Nah, mungkin kemarin yang sempat ikut waktu acara webinar Google Workspace juga, loh kok tanggalnya sama gitu ya. Benar, tanggalnya sama untuk Google Workspace dan juga untuk Google Cloud, namun kita ada beda jam. Jadi untuk Google Cloud-nya, workshop-nya akan kita laksanakan mulai dari jam 2 siang sampai jam 6 sore gitu ya Bapak Ibu. Nanti silakan melakukan registrasi ketika di feedback form. Mungkin dari Christine boleh di-share screen lagi ya, biar Bapak Ibu di sini bisa cek untuk informasinya. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu nanti kita akan perlu pendaftaran dari Bapak Ibu. Jadi nanti ketika workshop ini kita juga akan melakukan mini competition ya untuk workshopnya. Untuk Google Workspace kemarin juga akan sama, ada mini competition dengan masing-masing sesuai produknya ya. Jadi kalau Google Workspace nanti untuk competitionnya juga terkait tentang Google Workspace. Kalau untuk Google Cloud nanti sudah akan disiapkan ya dari tim Econ untuk workshop, demonya, dan juga nanti competition seperti apa sih yang akan diikuti oleh Bapak Ibu gitu ya. Oke, mungkin sambil menunggu boleh di next. Oke, Bapak Ibu kita mungkin bisa minta feedbacknya dari Bapak Ibu ya untuk kegiatan webinar kita hari ini, dan juga jika nanti Bapak Ibu berminat untuk ikut workshop, silakan memilih untuk pilihan mengikuti ya atau iya di feedback formnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikuti feedback form, mengisi, nanti kita akan berikan ada 3 swag, kita undi ya Bapak Ibu seperti kemarin. Nanti siapa yang mendapatkan feedback formnya, mendapatkan undiannya, menang nih gitu ya, nanti tim kita akan menghubungi Bapak Ibu untuk proses selanjutnya. Oke, mungkin saya kasih waktu kurang lebih 4 menit ya, 4 menit ya Bapak Ibu, supaya mohon maaf juga udah terlambat lebih dari jam 11.30. Silahkan kita tunggu sebentar. Oke, ini masih belum ada yang masuk ya untuk pengisian feedbacknya. Sambil menunggu, mungkin kalau bagi Bapak Ibu yang ada kesulitan untuk di QR-nya, bisa langsung klik link feedback form yang sudah diberikan di kolom chat. Oke, masih baru 2 nih yang sudah submit nih untuk feedbacknya.
Oke, sudah ada 8 orang. Nah, ayo nih, masih ada 60 nih yang belum mengisi ya. Kelewatan nih. Kita akan sudah siapkan 3 swag untuk Bapak Ibu yang beruntung mendapatkan dari pengisian feedback formnya ini gitu ya. Untuk feedback formnya ini menjadi masukan buat tim kami untuk kedepannya ketika kita mengadakan webinar atau kegiatan yang lainnya bisa jadi lebih bagus dan lebih baik lagi. Oke, ini sudah ada sekitar 22 orang. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi kita tutup ya untuk undiannya nih gitu. Oke, sudah ada 27. Wah. Untuk recordingnya nanti kita akan posting di webinar Econ, Pak. Kita ada satu portal, nanti kita akan share ke para peserta. Jadi dari Bapak Ibu jika ingin tahu lagi gitu ya terkait materinya, nanti bisa kita cek di portal tersebut. Kita kumpulkan, Pak Hari. Sama. Oke, sudah ada 32 orang. Oke, sudah. Kita tutup dulu ya. Kalau Bapak Ibu masih mau mengisi feedbacknya silakan. Namun untuk undiannya kita akan mulai ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada 32 nama yang akan dimasukkan dalam undian untuk dapat swag dari Icon. Oke, silakan dari Christine. Oke, sudah muncul ya untuk 33 namanya. Oke, kita akan mulai. Wah, ini saya bikin lagu sendiri lagi ya. Jeng, 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 jeng. Oke, silakan boleh di spin, Christine. Siapa nih pemenang pertamanya? Hore, selamat kepada Bapak atau Ibu Martiana ya. Nanti tim kami akan menghubungi Bapak Ibu Martiana untuk proses selanjutnya. Oke, silakan untuk yang kedua. Oke. Waduh. Oke, selamat untuk Pak Endi Kurniawan. Oke, kita terakhir ya, terakhir nih. Oke, silakan. Wah, kongres Pak Abu Bakar. Oke, selamat ya buat Bapak Ibu yang sudah mendapatkan 3 set dari Icon dan juga terima kasih untuk feedbacknya yang sudah diberikan kepada kami gitu ya. Feedback dari Bapak Ibu ini benar-benar sangat membantu untuk tim kami dalam mengadakan event berikutnya dan semoga juga materi tentang Google Cloud Learning Data Analytics bermanfaat dan bisa digunakan di perusahaan Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri, boleh izin di open kameranya, kita foto dulu ya buat kenang-kenangan nih untuk webinar Google Cloud kali ini. Oke, mungkin bisa dibantu 2 kali ya, Christine ya, untuk ininya. Oke, sudah siap semua? Oh, ini masih banyak yang belum open nih. Oke, sudah? Oke, baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Christine. Kita mulai sekali lagi ya.
Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, thank you Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih. Selamat siang. kasih, Sampai Mbak. berjumpa di next webinar dan juga Bapak, Bu. workshopnya ya. Selamat siang semuanya. Ya.